Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Octavianus Ardianasio NIM 1810416725, kelas manajemen pagi C. Baik, di sini saya akan menjelaskan lingkungan internal dan eksternal. Pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusunan strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan, weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelah lebih lanjut, dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya. Yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. Intensitas dampaknya beraneka ragam. Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelum betapapun cermat analisis SWOT yang dilakukan. Kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama, faktor-faktor eksternal yang jauh. Yang kedua, faktor-faktor eksternal yang dekat. Lingkungan eksternal yang jauh. Faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi yang biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi perusahaan tersebut. Faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertimbangan. Faktor lingkungan eksternal yang jauh. Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasional berbagai strategi dan kebijakan suatu perusahaan. Kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suasana kompetitif dalam suatu usaha, akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam perolehan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan dan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.